percintaan, ya, karena percintaan dari Salomo dengan Sulamit. Nah, jadi saudara, gereja Tuhan, siapakah gereja Tuhan? Ya, kalau kita lihat Kidung Agung 6 ayat 10, siapakah dia yang muncul laksana fajar, mereka indah, bagaikan bulan purnama bercahaya, bagaikan surya dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya. Nah, gereja Tuhan atau wanita atau Sulamit itu dibuat sangat cantik, saudara. Ya, jadi kemarin di minggu pertama kita belajar bahwa kebun Allah itu adalah saudara dan saya. Di dalam kebun Allah itu ada segala pohon, dan pohon itu adalah untuk mengobati segala penyakit dan membersihkan di bagian dalam dan luar. Jadi dengan kata lain bahwa wanita mempelai Kristus dipersiapkan, dipercantik, ya, oleh Allah untuk layak menghadap kepada Tuhan, ya. Jadi siapakah gereja Tuhan, atau siapakah mempelai Kristus, atau siapakah wanita, itu bukan dengan denominasi. Jadi tanpa denominasi, tanpa merek di depan gereja, wanita yang menjadi mempelai Kristus, semua wanita yang hidup sesuai dengan firman Allah, sesuai dengan keinginan Allah. Jadi bukan denominasi A jadi mempelai, denominasi B jadi mempelai Kristus, bukan. Tetapi justru saudara, bahwa tanpa denominasi, tanpa merek saudara, ya, tanpa label, semua gereja Tuhan, semua anak-anak Tuhan, mereka dipersiapkan, dipercantik oleh Tuhan untuk menjadi mempelainya Allah. Nah, mari kita lanjut saudara. Jadi di hadapan Allah ada sosok wanita yang mempersiapkan diri untuk layak menjadi permaisuri. Jadi saudara, akhir dari hidup kita adalah menjadi permaisurinya Allah. Tapi ada syarat. Ada syarat. Bukan sekedar berdiri di depan Allah, saudara kaya, saudara hebat, saudara jago, bukan karena gereja besar atau AC-nya banyak sehingga saudara kedinginan. Bukan. Tetapi mempelai Kristus adalah mempelai yang cocok dengan hati Allah. Mempelai yang sudah dibersihkan. Akhir hidup kita semua ke arah sana. Jadi kita punya tujuan saudara, untuk menjadi mempelainya Kristus, untuk dibawa sama-sama duduk di surga. Tapi untuk menjadi mempelainya Kristus, saudara harus dipercantik dulu, gitu, ya, harus dipercantik dulu. Jadi baik gereja Tuhan yang laki yang perempuan itu semua mempelai wanita. Jadi digambarkan seperti sepasang mempelai pria dan mempelai wanita. Jadi jangan berkata, kan saya laki, kok gitu saya homo dong. Bukan. Ya, digambarkan mempelai wanita dan pria Yesus dengan gerejanya. Saudara dan saya, baik mau laki mau perempuan, kita digambarkan mempelai wanitanya Allah, orang kesayangannya Allah, ya. Tetapi untuk menjadi mempelai wanita, saudara harus dipercantik. Dengan apa? Dibersihkan kotorannya, gitu, ya. Bagian dalam, bagian luar. Kalau sabun kan bagian luar, tapi kalau Allah, dia membersihkan bagian dalam. Nah, saudara, kalau saudara perhatikan, ya, Ahasiweros, Raja Babel, itu raja yang punya kekuasaan yang besar. Dia memiliki 127 provinsi. Kita berapa ya? 300. Yo, mana nih yang sekolah-sekolah nih? 38. Terus yang lain? 38 atau berapa? Tanya lagi, 38 atau berapa? 38.
Jadi saudara, ini Ahasiweros, raja punya kekuasaan yang terbesar. Tetapi bukan berarti kekayaan yang besar memenuhi syarat jadi mempelai Yesus. Bukan. Jadi saudara, ingat yang jadi mempelai Yesus adalah orang yang serupa dengan dia. Nah, kita akan belajar ya. Jadi bukan kriteria Raja Babel. Di Babel kekuasaan yang besar. Memang zaman dulu Babel peradabannya lebih maju dari Mesir. 127 mereka punya provinsi. Bukan berarti dengan kekuasaan besar dia layak jadi mempelainya Allah. Allah tidak lihat kaya atau tidak. Allah tidak lihat denominasi A atau B atau C. Ketika umahnya meninggal, umahnya berkata, titip anak-anak saya. Anaknya udah gede, saudara, udah punya cucu semua. Jadi ketika saya dikatakan Bu,